Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hana Fauziah dari program Studi Ilmu Komunikasi A2 Public Relations. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai etika organisasi. Pada tingkat organisasi, etika merupakan suatu petunjuk bagi pembuat keputusan, manajerial dan formasi kebijakan titik dalam tingkat individu. Etika menyediakan suatu dasar untuk memberikan alasan atau menilai tindakan-tindakan seseorang, mengevaluasi tindakan-tindakannya terhadap orang lain, dan alasan mengenai isu moral. Dalam hal ini, saya akan membahas salah satu contoh kasus pelanggaran etika yang terjadi pada suatu perusahaan, yaitu perusahaan PT Panos dengan produknya yaitu Albotil. Berikut penjelasannya. Berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran etika bisnis pada Albotil oleh perusahaan PT Panos. Latar belakangnya yaitu, Albotil merupakan obat bebas terbatas berupa cairan obat luar yang mengandung polikresulen konsentrat dan digunakan untuk hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan serta penggunaan pada kulit telinga, hidung, tenggorokan atau THT, sariawan, gigi, dan vaginal atau ginekologi. Pertanggal 15 Februari, Albotil ini dibatalkan izin edarnya setelah adanya 38 laporan kasus terkait efek samping serius yang timbul akibat menggunakan Albotil. Dalam 38 laporan kasus tersebut menunjukkan bahwasannya ada efek samping Albotil yang malah memperparah sariawan yang diderita pasien dan menyebabkan infeksi. Hal tersebut dijelaskan oleh profesional kesehatan. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat dan kalangan profesi kesehatan. Produsen yang dianggap tidak serius dengan keamanan produknya atau regulator yang dianggap tidak cermat dalam mengevaluasi produk sebelum memberikan nomor izin edar. Perlu diketahui bahwasannya kualitas dan keamanan setiap produk, obat maupun makanan yang beredar di Indonesia itu dikontrol oleh BPOM atau disebut juga Post-Market Surveillance. Nah, hal ini biasanya dilakukan dengan cara sampling atau mengambil contoh produk langsung dari pasaran untuk diuji di laboratorium. Dan cara sampling ini bisa dilakukan secara rutin, misalnya menjelang akhir tahun atau Idul Fitri, maupun secara mendadak jika diduga ada yang tidak sesuai ketentuan. Akan tetapi, tentunya kontrol tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak regulator, dalam hal ini BPOM dan BBPOM, karena bisa dibayangkan bagaimana repotnya mereka mengontrol seluruh produk yang beredar di Indonesia beserta seluruh fasilitas produksinya. Oleh sebab itu, peran industri farmasi profesional kesehatan di lapangan dan masyarakat awam juga diperlukan. Caranya dengan melaporkan kejadian tidak diinginkan, baik yang serius maupun yang tidak serius, yang timbul akibat penggunaan suatu obat atau yang dikenal dengan istilah pharmacovigilance. Pharmacovigilance ini adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat laporan ini, yang sifatnya itu bisa berupa pelaporan spontan, pelaporan berkala pasca pemasaran, dan juga pelaporan studi keamanan pasca pemasaran, serta pelaporan publikasi atau literatur ilmiah, dan pelaporan tindak lanjut regulatori. Badan otoritas negara lain, pelaporan tidak lanjut pemegang izin edar di negara lain, dan atau pelaporan dari perencanaan manajemen risiko. Dari kasus tersebut, berdasarkan materi yang telah dipelajari pada topik 10 mengenai etika organisasi, terlihat bahwasanya perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan, tetapi banyak orang lain yang dirugikan dan perusahaan tidak memenuhi dari prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan tidak terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis dan mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen serta membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Albotil yang beredar di pasaran saat ini mengandung zat bernama polikresulen dengan konsentrasi 36%. Polikresulen ini adalah senyawa asam organik
yang diperoleh dari proses kondensasi formalin dan senyawa metakresol sulfonik asid. Polikresulen yang diaplikasikan pada sariawan itu akan menyebabkan jaringan pada sariawan menjadi mati. Itulah alasan mengapa saat albutil digunakan pada sariawan itu akan terasa sangat perih. Namun kemudian rasa perih hilang dan juga sakit pada sariawan pun tidak terasa lagi. Bagi yang berpengalaman, memakai obat ini mungkin akan menyaksikan sendiri sesaat setelah albutil digunakan sariawan akan menjadi berwarna putih dan juga kering. Jadi sebenarnya polikresulen ini tidak mengobati sariawan, melainkan mematikan jaringan yang sakit atau rusak tersebut. Nah, ketika jaringan sariawan sudah mati, maka tubuh akan melakukan regenerasi sel-sel baru sehingga sariawan menjadi sembuh. Nah, dalam hal ini, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Paros diantaranya yaitu yang pertama, pelanggaran integritas. Integritas yaitu prinsip yang menuntut setiap profesi untuk jujur dan terus terang dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Dalam kasus tersebut, jelas saja PT Paros ini tidak berintegritas dalam memenuhi syarat-syarat bisnis dan menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan pengguna itu menggunakan zat berbahaya dalam produknya. Yang kedua yaitu pelanggaran perilaku profesional. Pada kasus ini, PT Paros telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan karena kecurangan tersebut, nama baik perusahaan Paros ini menjadi tercemar tidak baik. Pelanggaran yang ketiga yaitu pelanggaran objektivitas. Pada kasus ini, PT Paros membiarkan terjadinya perbenturan pengaruh dari dalam perusahaan. Kesimpulannya, banyaknya kasus pelanggaran di dalam etika berbisnis ini membuat kita sadar bahwasanya masih banyak produsen-produsen nakal yang hanya memikirkan materi tanpa memikirkan dampak apa yang telah diperbuatnya. Pemerintah seharusnya lebih teliti terhadap pengawasan peredaran barang-barang yang beredar dan harus lolos uji seleksi. Dan untuk masyarakat, kita mengajak untuk selalu peduli terhadap apa yang dinilai kurang baik. Pharmacovigilance tidak hanya dilaksanakan oleh industri farmasi tetapi juga didukung oleh masyarakat awam dan profesional kesehatan di lapangan. Bagi masyarakat awam, jika menemukan atau mengalami kejadian yang tidak diinginkan setelah mengkonsumsi suatu obat, bisa menghubungi produsen dan melaporkan kejadian yang dialami, kecuali kejadian serius yang memerlukan penanganan segera ke klinik atau rumah sakit. Biasanya, produsen ini memiliki nomor kontak layanan keluhan konsumen, dan keluhan-keluhan ini akan ditindaklanjuti oleh bagian pharmacovigilance di setiap perusahaan atau produsen. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.